Maka yang paling pertama bagi murid yang ingin belajar, yang ingin suluk berjalan menuju kepada Allah, kuncinya, pintu pertamanya adalah memasuki pintu zikrullah. Suluk nih Pak. Suluk itu artinya perjalanan ruhani kita menuju kepada Allah. Orangnya disebut salik. Salik atau disebut murid. Disebut salik melihat prosesnya. Begitu, proses. Disebut murid melihat kehendaknya. Murid itu dari arada yuridu fahuwa muridun, artinya orang yang memiliki kehendak kuat. Santri, siswa, peserta didik, mahasiswa, semuanya murid. Itu menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kehendak kuat untuk mengisi dirinya dengan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam thariqah yang disebut murid adalah orang yang memiliki keinginan kuat untuk usul kepada Allah. Nah, kata pengarang bagi orang seperti ini, langkah pertamanya harus memasuki gerbang zikrullah. Gerbang zikrullah itu adalah bi akhdhi talqin min ahlihi fid dunya, dengan cara mengambil talqin dari ahlinya di dunia. Kita sudah kan Pak ya? Alhamdulillah. Kenapa harus mengambil talqin? Jawaban yang paling tepat, tidak usah pakai dalil yang mewah dan megah. Kalau tidak paham, nggak ada artinya. Karena kata Nabi, lebih baik satu orang yang paham hadis daripada orang yang hafal 1000 hadis. Kenapa harus talqin dulu? Karena Nabi pun talqin dulu, karena sahabat pun ditalqin dulu oleh Nabi. Karena talqin adalah alatun qata'a ma siwallah, alat untuk memutus segala hal selain Allah min qalbin mutalaqqan, dari qalbu yang ditalqin. Jadi ketika kita ditalqin, di sini ada dunia, kalau dirinci ada hutang, ada urusan rumah tangga, ada urusan jeung tetangga, jeung sagala rupana di dieu teh. Ketika ditalqin, dihapus Pak, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa kita diampuni. Ini baru ditalqin Pak. Bonus dari Allahnya. Talqin sekarang tak, tapi bukan sama saya talqinnya, sama ahlinya. Begitu ditalqin, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak luar biasa. Nah, setelah dihapus, setelah bersih, maka selanjutnya kewajiban kita adalah menjaganya. Seperti masjid ini, kenapa bersih? Selalu bersih. Sebetulnya tidak selamanya bersih. Pasti aja ada kotoran. Kalau ada kehidupan pasti ada kotoran. Tetapi setiap kotor disapu, kotor disapu, kotor disapu. Tadi sudah ditalqin, sudah dibersihkan, maka untuk menjaganya amalkan. Amalkan ini adalah sapunya Pak. Mengamalkan itu kotor sapukeun, kotor sapukeun. Kalau dianalogikan pada itu. Kalau dianalogikan pada tanaman, karena dalam bahasa lain Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan talqin itu adalah penanaman benih tauhid. Dari seorang mursyid, ini berarti penanaman benih tauhid, bibitnya bibit unggul. Kalau bukan dari mursyid, bibitnya bibit busuk. Kalau yang busuk manalah ada bisa menjadi tanaman. Nah, ini bibitnya unggul, yang menanamkannya petani ahli. Kenapa sebagian orang mengatakan petani ahli gempa kepada wakil talqin? Maksudnya ke situ Pak. Karena menanamkan benih tauhid. Benih tauhid ditanamkan di dalam qalbu. Nah, oleh petani ahlinya ditanamkan. Setelah ditanamkan, apa dibiarkan? Tidak kan? Ada istilah dicebor, cek orang Sunda, disiram, dipupuk. Nah, penyiraman dan pemupukan itu adalah amaliyah zikir, amaliyah khotaman, amaliyah manakibah dan lain sebagainya.
kita sudah menerima talqin zikirnya, maka berarti kita sudah memasuki, Pak, sudah memasuki gerbang suluk. Selanjutnya, apakah kedepannya kita akan menjadi salik, akan menjadi thariqah suluk atau tidak? Terserah pada kita. Karena dalam thariqah ada dua, ada thariqah suluk, ada thariqah tabarruk. Thariqah tabarruk itu dia diberi talqin zikir, tujuannya hanya untuk menjaga kolbu agar tidak terperosok kepada jurang kemusyrikan. Mengamalkan dia, tetapi tidak ada rasa ingin untuk meningkatkan. Kalau suluk, mengamalkan dan meningkatkan. Zikir, sekarang misalkan dari Abah 165 terus konsisten, tapi lama-lama kelihatan oleh mata hati guru, oh ini seditaikan. Dikir 1.000, 10 poin, 1.000 10 hari. Nanti laporan dalam pandangan guru, oh can lulus, balikan deh 100.000. Oh ternyata lulus, taikan deh 400.000 yang suluk, Pak. naik terus, kasih lagi wirid, ya boleh. Biasanya wirid yang umumnya asmaul husna, asma-asma tertentu sesuai dengan kondisi ruhani si murid. Belum tentu sama. Yang sama pun belum tentu sama fungsi. Misal saya sama Pak Ustaz Atin diberi wirid, ya alim, ya khabir, ya qab, ya alimu, ya khabir, ya alimu, ya khabir, ya alimu. Sama wiridnya, asmanya sama, belum tentu fungsinya sama. Guru yang membidik, guru yang mengarahkan. Ya seperti HP kita kan, ini sama ya. Tetapi di dalamnya belum tentu. Ada yang samanya, ada yang berbeda, tergantung aplikasi yang di-download dan diinstal, berbeda ya. Nah, ini yang suluk. Selesai itu kasih lagi wirid lagi, boleh jadi dikasih hizibnya. Terus riadoh terus, Pak. Riadoh terus-terusan dalam rangka peningkatan. Nah, inilah yang disebut dengan murid, Pak. Dia suluk, ternyata lulus, naik, pada akhirnya dibimbing nih. Misal si A dibimbing sama Ustaz Arma, mursyidnya tetap Abah, yang membimbingnya Ustaz Arma, Ustaz Atin. Oh naik nih, ternyata ini Ikhwan naik terus, wah saya sudah bukan bagian lagi. Sama beliau diserahkan, misalkan ke saya, sama saya dilanjutkan. Ternyata ini sudah masuk ke alam malakut, Pak. Nih, yang suluk begitu. Kita kasih lagi di alam malakut juga kan ada tingkatannya. Oh ternyata sudah terus meningkat. Oh ini bukan saya bagian penanganannya, serahkan lagi ke Pak Jindis. Bimbing. Ternyata terus meningkat. Sampai ke lulus alam malakut, naik ke alam jabarut. Pak Jindis lepas tangan, Pak. Kemudian diambil alih langsung oleh ruhani mursyid, oleh Abah. Terang di alam jabarut dibina. Begitulah tahapannya. Jadi guru-guru yang hidup itu adalah, bagi kita sekarang hari ini, guru-guru yang hidup itu adalah para ulama kita, para guru kita, dan wakil talqin kita. Bukan mursyid. Kalimat Miftahus Sudur tidak ada, tidak dengan kalimat khusus, tidak dengan kalimat khusus mursyidun hayyun, mursyid yang hidup. Tetapi menggunakan kalimat umum, syekhun hayyun, guru yang hidup. Ini artinya yang dimaksud guru tersebut sesuai dengan tingkatan si muridnya. Kalau masih di bawah, fikihnya saja belum tahu, syarat rukun salat saja belum tahu, masa nu kieu wae kudu ku mursyidnya, Pak? Ku guruna khusus, eta syekhun hayyun. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau ada pertanyaan dalam diri ini, kita teh thariqahnya tabarruk atau suluk, tinggal kembali kepada diri kita. Sejauh mana kita mengamalkannya? Kalau serius mengamalkannya menggunakan dasi, dan itu konsisten terus, boleh jadi. Apa dasi? Dawam, syidik, ikhlas. Dawam itu amaliyah konsisten,
tidak pernah berhenti terus, meskipun sedikit, meskipun hanya 165 tiap pada sholat, tetapi tidak pernah berhenti. Bila pun berhenti hanya 3 dikodok. Itu khotaman terus, manakiban terus, tidak konsisten, terus konsisten. Ini dawam. Manakib tidak pernah berhenti, terus dipaju. Kemudian dalam mengamalkannya sidik, dasi, dawam, sidik. Sidik itu benar sesuai dengan petunjuk guru. Harus punya wudu yang sempurna, berarti harus tahu bagaimana cara wudu sempurna, ilmu fikihnya dicari. Ketika zikir harus ada suara yang kuat dan pukulan yang mantap, bukan suara keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ganeng panukil. Komo jam 2 peting, ngaganggu kata tangga sebelah. Yang dimaksud adalah suara kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pukulan ke sebelah kiri. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kenceng pun tetap begitu, Pak. Tetap suaranya kuat dari dalam, pukulannya mantap ke sebelah kiri, bacaannya tetap la ilaha illallah. Bukan ilah 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 ilah, jadi ilah ilah. Tetap la ilaha illallah. Adapun terdengar oleh orang lain berbeda, itu lain urusan. Yang penting kita menjaga konsistensi artikulasi, ya, kefasihan bacaan. Pukulan kuat, tekanan mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini syariatnya, Pak. Syariatnya. Kemudian di dalam batin kita, bayangan kita itu kan kalau tidak diisi, bayangan pasti liar. Kamana karep kan, lompat ke itu tadi. Apa tugas ruhani di dalam hal itu? Maka bayangan, membayangkan kalimat la ilaha illallah ditanamkan di dalam latifah yang 7. Itu sudah jelas petunjuknya di Miftahus Sudur bab pasal berapa itu pasalnya? Pasal 2. Pasal 2, bitakhayuli, dengan imajinasi, dengan bayangan. Ya, jadi bayangan itu menanamkan dari bawah pusar la sampai otak. Ilaha dari otak dibanting ke kanan, ilaha sampai 2 jari sebelah susu sebelah kanan, illallah hamzahnya tetap dari susu sebelah kanan dari bawah ditekan ke sebelah kiri, illallah. Terakhir 2 jari berhenti turun di 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Jadi bayangan kita mengisi itu, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat, Pak. Bayangan mau pernah selingkuh, Pak. Artinya kalau membayangkan satu hal, dia nggak bisa membayangkan yang lain. Kalau bayangannya sudah selingkuh, karena bakal terus selingkuh. Jadi terus dijaga nih bayangannya supaya tetap. Apalagi dalam 3 pertama, ya, 3 pertama yang dilambatkan kan itu kalau gol, Pak. Kalau gol yang 3 pertama, jangankan 3-nya, 1 saja gol, 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah. Man qala la ilaha illallah wa maddaha bit ta'zim hudimat arba'atu alafi minal kabair. Barang siapa yang menzikirkan la ilaha illallah wa maddaha bit ta'zim, dan dia memanjangkan dengan penuh ketaziman kepada Allah, hudimat, dihapus, dilebur 4.000 dosa besar. Jadi itu harus benar-benar arapik, Pak. Amalkan, rasakan ketika mengucapkan la dari bawah pusar sampai ke otak, terus la. Apa yang harus dirasakan?
minimal lah merasakan getar rasa yang ada pada saat dikir. Sampai terasa getaran dari bawah pusar, dibantu oleh imajinasi, menetapkan ucapan la dari bawah pusar sampai ke otak. La ilaha illallah. Masih di fase 2 kata pengersa, ketika mengucapkan la, hilangkan semua maujud. Pandang semua yang maujud, semua yang ada, semua kehidupan sebagai pandangan yang akan rusak. Ingat karena hutang lah, begitu mati kekal, bakal rusak. Artinya hutang rusak itu bakal kabayar gitu. Sedang berbangga-bangga diri memiliki rumah yang baru, memiliki mobil baru, memiliki istri baru, lah dibuang, semuanya bakal rusak karena bagian daripada dunia. Dalam kitab warisan dari pamijahan, Syekh Kiai Tazimuddin Putra Wali Agung Mahmud menulis, yang harus dinafikan, yang harus dihilangkan ketika kamu mengucapkan la adalah 7 lapis langit beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya, surga neraka beserta isinya, kolam, aras, lauh mahfud, ruh, semuanya harus dinafikan. Semuanya tidak ada illallah kecuali Allah, termasuk diri kita. Jangan sampai merasa ada, atau jangan sampai merasa kita bisa dikir. Ya, bila guys bisa dikir ya 1000 tamat aya nama jam 3 teh. Nah, itu tidak boleh dalam pandangan tauhid. Harusnya alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku sudah diberi kemampuan melaksanakan zikir 1000. Abah nuhun, sudah diberi kemampuan oleh Allah. Tetap harus dihubungkan dengan guru. Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Anwarul Qudsiyah, pencapaian apapun yang dicapai oleh seorang murid, baik pencapaian zahir maupun batin, dia harus meyakinkan bahwa itu adalah keberkahan dari guru. Guru pun pengersa Abah meyakinkan keberkahan dari guru. Abah sepuh, demikian Abah sepuh dari guru, demikian Syekh Tolha dari guru, terus sampai ke Nabi, Nabi dari Allah. Jadi tidak ada yang mengaku, berkaitan terus sampai terjadilah MLM, multi level mahabbah pada Allah, tidak ada pengakuan. Nah, saya ulangi, jadi ketika mengucapkan la, upayakan merasakan getar rasa dari zikir tersebut. Yakinkan kita dilihat oleh Allah. Kalau tidak mampu, yakinkan dilihat oleh Rasulullah. Kalau tidak mampu, yakinkan dilihat oleh guru. Hilangkan semua. Beras sudah naik 18.000, 17.000, isukan kumaha, leungitkeunlah kabeh oge. Banding mahal bari aya daripada murah bari eueuh gitu Pak Haji. Jadi tidak mengganggu Pak. Kondisi ekonomi, kondisi politik, menang nu mana kamari nomor 2 nomor 1 jadi masalah. Urang pendukung nomor 1 jadi penyakit, ya jadi masalah. Ya. Pendukung nomor 2 Jumawa takabur menang jadi masalah. Dengan la ilaha illallah semuanya harus dibuat. Karena ketika di sana ada terselip, maka di situ berarti ada Tuhan lain selain Allah. Karena yang dimaksud dengan Tuhan adalah 1, sesuatu yang dibanggakan, 2, sesuatu yang dipuja, 3, sesuatu yang dicinta, 4, sesuatu yang menjadi sumber kebahagiaan, 5, sesuatu yang menjadi sumber kebergantungan hati. Kalau manusia itu kekurangan uang, kemudian dia menjadi tersiksa, berarti dia menjadi hamba uang. Kenapa? Karena energinya lebih kuat uang daripada dia. Kalau energi zikirnya lebih kuat, maka uang dan segala isi dunia ini hanya menjadi permainan, tidak pernah dibawa serius. Innamal hayatu la'bun walahu. Kehidupan hanyalah permainan dan hawa nafsu. Pengersa Abah nyarios
Kapun Bapak di dunia mata itu serius ajengan kecuali zikir. Nah, artinya bagaimana caranya kita menganggap kehidupan ini sebagai sesuatu yang tidak serius? Tidak mudah kan? Tidak mudah. Dia hanya akan menjadi mudah, menjadi ringan manakala energi kita menjadi kuat. Energi lebih kuat, energi kita tenaga, Pak. Tenaga. Kenapa ini saya bisa ngangkat ini? Karena energi saya lebih besar daripada energi meja. Ketika mejanya batu yang segini adalah batu, belum tentu Pak Kusabola bisa keangkat. Dia lebih kuat. Nah, begitupun dalam urusan dunia. Kita mah punya hutang 10 juta sampai 100 juta, geus pusing ya Pak.